Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rashid, NPM 211001009095. Di sini saya akan menjelaskan tentang motherboard. Seperti yang tertera di gambar, di sini pertama adalah soket prosesor. Jadi soket prosesor ini adalah tempat atau dudukan untuk menyimpan prosesor. Penting untuk diperhatikan dalam pemasangan prosesor ini harus agak hati-hati agar pin tidak ada yang patah, apalagi bengkok terhadap ratusan pin dalam satu prosesor. Setelah dirasa sudah masuk atau fast tarik tuas kecil di sebelahnya, memiliki fungsi sebagai pengunci. Tips untuk memasang prosesor ini, lihat pada setiap ujung prosesor. Biasanya terdapat satu tanda seperti tanda panah, cocokkan tanda tersebut dengan tanda yang ada di motherboard. Yang kedua adalah 4/8 pin prosesor, power prosesor. Bagian motherboard ini berfungsi menyalurkan daya pada prosesor. Pengguna 4 or H pin tergantung dari jenis motherboardnya sendiri. Dan daya yang dibutuhkan prosesor atau TDF 4 fin sama dengan 95 watt dan 8 fin sama dengan 125 watt. Nah, yang ketiga adalah CPU fan connection atau kipas heatsink prosesor. Port 1 ini berperan menghidupkan kipas pendingin prosesor. Yang keempat adalah slot RAM. Nah, di bagian motherboard ini untuk meletakkan RAM. Terdapat beberapa jenis slot RAM, diantaranya ada SD, RAM, DDR1, DDR2, 2 slot DDR3 dan kapasitasnya pun berbeda-beda. Ada 8GB, 16GB, 32GB tergantung dari mobo itu sendiri. Yang kelima adalah antarmuka IDA, firmware, dan sekunder. Disebut juga sebagai konektor IDA atau konektor VATA atau ID adalah kependekan dari Integrated Device Electronic yang mendukung perangkat IDE seperti hard disk dan CD atau DVD drive. Perlu diketahui, ini adalah model jalur dari ciri-ciri kabel data yang berbentuk lebar serta tipis. Yang keenam adalah 24 pin power connector, berfungsi sebagai port untuk menyalurkan listrik dari power supply ke seluruh bagian motherboard. Yang ketujuh adalah konektor SATA, disebut sebagai konektor serial ATA. SATA kependekan dari Serial Advanced Technology Attachment. Fungsinya sama dengan konektor IDE, yaitu sebagai port data dari hard disk dan DVD drive. Ini merupakan model konektor terbaru dengan ciri-ciri kabel datanya lebih kecil serta ramping. Yang ke-8 adalah sistem panel konektor. Pada bagian konektor ini akan disambungkan pada tombol-tombol pada casing seperti tombol power, restart, lampu power, serta lampu hard disk. Yang ke-9 adalah serial VAWO, port konektor tempat atau dudukan pin untuk port USB pada casing. Kabel port USB yang berada satu paket di dalam casing. Yang 10 adalah slot PCI Express. Biasanya digunakan sebagai penambahan port USB atau komponen tambahan lainnya. Yang 11 adalah slot PCI. Slot ini merupakan slot tambahan atau eksternal pada komputer. Bila komputer Anda ingin di-upgrade atau ditambahkan fungsinya, Anda tinggal menambahkan perangkat-perangkat yang Anda butuhkan di expansion card ini, seperti LAN card, sound card, TV Thunder, video receiver, joystick, dan lain-lain. 12 adalah slot VGA atau AGV. Slot AGV ini atau Accelerated Graphic Card digunakan untuk meletakkan atau memasang VGA card atau kartu grafis yang ditunjukkan untuk game 3G atau membuat desain. Letaknya selalu di samping slot PCI. Bagian motherboard ini yang harus diperhatikan apabila Anda seorang gamers atau desainer. Yang ke-13 adalah baterai CMOS, berfungsi menyimpan pengaturan data dan waktu. Ketika komputer dimatikan, maka komputer berhenti menyediakan pasokan daya listrik ke motherboard. Ketika komputer hidup kembali, sistem ini masih berada di waktu yang tepat. Sirkuit elektronik disebut CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor, kadang-kadang disebut BIOS CMOS, menyimpan beberapa sistem informasi seperti waktu, sistem tanggal, dan beberapa sistem pengaturan penting. Itu sebabnya tanggal pada komputer selalu tepat sesuai dengan settingan. Walaupun komputer dimatikan, agar dapat menyimpan tanggal dan waktu serta informasi perangkat keras yang terpasang, maka motherboard memerlukan baterai CMOS diletakkan di bagian motherboard
Baterai ini sama dengan baterai jam berukuran besar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah perkembangan prosesor dari tahun ke tahun. Yang pertama adalah tahun 1993, Intel meluncurkan prosesor Pentium. Peningkatannya terhadap i8-0468, struktur VGA yang lebih besar, kecepatan yang lebih tinggi, dan V-Valining tanpa instruksi baru. Tidak ada yang spesial sebenarnya dari chips ini, hanya fakta bahwa standar VLB yang dibuat untuk i8-0486 tidak cocok, sehingga para pembuat chipset terpaksa melakukan rancangan ulang untuk mendukung PCI. Intel menggunakan istilah Pentium untuk menghambat saingannya. Sejak Pentium ini, para cloner mulai rontok, tinggal AMD dan Cryix. Tahun 1995, munculnya Pentium Pro. Inovasi disatukannya cache memori ke dalam prosesor menuntut dibuatnya soket 8. Fin-fin prosesor ini terdapat dua grup. Pertama, grup untuk cache memori, dan yang keduanya untuk prosesor sendiri, yang tak lebih dari fin-fin Pentium yang diubah susunannya. Desain prosesor ini kemungkinan keefisiensian yang lebih tinggi saat menangani instruksi 32 bit, namun jika ada instruksi 16 bit, maka muncul siklus instruksi 32 bit. Maka prosesor akan melakukan pengosongan cache, sehingga prosesor eksekusi berjalan lambat. Cuma ada satu instruksi yang ditambahkan, yaitu conditional move. Yang selanjutnya ada 1996, prosesor Pentium MMX sebenarnya tidak lebih dari sebuah Pentium dengan unit tambahan dan set instruksi tambahan, yaitu MMX. Intel sampai sekarang masih belum memberikan definisi yang jelas mengenai istilah ini. Multimedia extensional dan istilah digunakan AMD, ada suatu keterbatasan desain pada chip ini karena modul MMX hanya ditambahkan begitu saja ke dalam rancangan Pentium tanpa rancangan ulang. Intel terpaksa membuat unit MMX dan VPU melakukan sharing, dalam arti saat VPU aktif, MMX non-aktif, dan sebaliknya. Sehingga Pentium MMX ini dalam mode MMX tidak kompatibel dengan Pentium. Pada tahun 1997, Intel meluncurkan Pentium 2. Pentium Pro dengan teknologi MMX yang memiliki dua inovasi cache memori, tidak hanya satu dengan inti prosesor seperti Pentium Pro, namun berada di luar inti, namun berfungsi dengan kecepatan prosesor. Inovasi inilah yang menyebabkan hilangnya kekurangan Pentium Pro. Masalah pengosongan cache, inovasi kedua yaitu SIC atau Single Edge Cartridge. Kenapa? Karena kita dapat memasang prosesor Pentium Pro di slot SIC dengan bantuan adapter khusus tambahan. Karena cache L2 on prosesor, maka kecepatan cache sama dengan kecepatan prosesor. Sedangkan karena file cache-nya di luar menggunakan prosesor modul, maka kecepatan setengah dari kecepatan prosesor Intel Pentium X. Yang selanjutnya ada pada tahun 1998, Intel meluncurkan Pentium 2 Xeon, merupakan prosesor yang dibuat untuk kebutuhan aplikasi server. Yang selanjutnya ada tahun 1999, Intel meluncurkan prosesor Intel Celeron, merupakan prosesor yang dikeluarkan sebagai prosesor yang ditunjukkan untuk penggunaan yang tidak terlalu membutuhkan kinerja prosesor yang lebih cepat bagi pengguna yang ingin membangun sebuah sistem komputer dengan budget yang harga yang tidak terlalu besar. Prosesor Intel Celeron ini memiliki bentuk dan form faktor yang sama dengan prosesor Intel jenis Pentium, tetapi hanya dengan instruksi yang lebih sedikit. L2 cache-nya lebih kecil, kecepatan clock speed yang lebih lambat, dan harga yang lebih murah dari prosesor Intel jenis Pentium. Dengan keluarannya prosesor Celeron ini, maka Intel kembali memberikan sebuah prosesor untuk sebuah pasaran tertentu. Pada tahun yang sama, Intel juga meluncurkan prosesor Pentium 3, merupakan prosesor yang diberikan tambahan
70 instruksi baru secara dramatis, memperkaya kemampuan pencitraan tingkat tinggi, 3 dimensi, audio streaming, dan aplikasi-aplikasi video, serta pengenalan suara. Selanjutnya, pada tahun 1999, Intel kembali merambat pasaran server dan workstation dengan mengeluarkan Intel Pentium 3 Xeon yang mempunyai 70 perintah SIMD. Keunggulan prosesor ini adalah ia dapat mempercepat pengolahan informasi dari sistem bus ke prosesor, yang juga mendorong performa secara signifikan. Prosesor ini juga dirancang untuk dipadukan dengan prosesor lain yang sejenis. Yang tahun selanjutnya, Intel meluncurkan Intel Pentium 4, merupakan produk Intel yang kecepatan prosesornya mampu menembus kecepatan hingga 3,06 GHz. Pertama kali keluaran prosesor ini berkecepatan 1,5 GHz dengan performance faktor Fin 423, serta setelah itu Intel merupakan form faktor prosesor Intel Pentium 4 menjadi pin 478 ini dimulai dari proses Intel Pentium 4 berkecepatan 1,3 GHz sampai terbaru yang saat ini mampu menembus kecepatan hingga 3,4 GHz. Pada tahun selanjutnya yaitu 2001, Intel mengeluarkan prosesor Intel Pentium 4 Xeon, merupakan prosesor Intel Pentium 4 yang ditujukan khusus untuk berperan sebagai komputer server. Prosesor ini memiliki jumlah pin lebih banyak dari prosesor Intel Pentium 4, serta dengan memori L2 cache yang lebih besar pula. Pada tahun yang sama juga, Intel kembali meluncurkan Itanium, adalah prosesor pertama berbasis 64 bit yang ditunjukkan bagi pemakai pada server dan workstation serta pemakai tertentu. Prosesor ini sudah dibuat dengan struktur yang benar-benar berbeda dari sebelumnya, yang didasarkan pada desain dan teknologi Intel's Explicitly Parallel Instruction Computing. Yang tahun selanjutnya itu 2002, Intel meluncurkan Itanium 2 yang merupakan generasi kedua dari Itanium. Pada tahun 2003, Intel meluncurkan Pentium M yang merupakan chipset 855 dan Intel Pro Wireless 2100 adalah komponen dari Intel Centrino. Intel Centrino dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar akan keberadaan sebuah komputer yang mudah dibawa kemana-mana. Pada tahun 2004, diluncurkan Intel E752 for E7320 chipset yang dapat digunakan untuk dual prosesor dengan konfigurasi 800 MHz VSB, DDR2, 400 memori, dan PCL Express Peripheral Interface. Pada tahun 2005, diluncurkan Intel Pentium M 735 per 745 per 755 prosesor yang dilengkapi dengan chipset 855 dengan fitur baru 2MB L2 cache 400 MHz sistem bus dan kecocokan dengan soket prosesor dan seri-seri Pentium M sebelumnya. Yang selanjutnya ada tahun 2005, Intel mengeluarkan Pentium 4 Extreme Edition 3,73 GHz. Sebuah prosesor yang ditunjukkan untuk pasaran pengguna komputer yang menginginkan sesuatu yang lebih dari komputernya. Prosesor ini menggunakan konfigurasi 3,73 GHz, frekuensi 1,066 GHz, PSB, E864T, 2MB L2 cache, dan Hyper Threading. Masih di tahun yang sama, produksi Intel Pentium D 820 per 830 per 840 merupakan prosesor berbasis 64 bit dan disebut dual core karena menggunakan dua buah inti dengan konfigurasi 1MB L2 cache pada tiap core, 800 MHz PSB, dan bisa beroperasi pada frekuensi 2,8 GHz, 3,0 GHz, dan 3,2 GHz. Pada prosesor jenis ini juga disertakan dukungan Hyper Threading. Pada tahun 2006, Intel meluncurkan Intel Core 2 Quad Q6600 yaitu prosesor untuk TIFF desktop dan digunakan pada orang yang ingin berkekuatan lebih dari komputer yang ia miliki. Dua buah core dengan konfigurasi 2.4 GHz dengan 8 MB L2 cache sampai dengan 4 MB yang dapat diakses setiap core. 1,06 GHz PON, satu set bus, dan terminal design power TDF. Pada tahun 2006, Intel kembali meluncurkan Intel Quad Core Xeon X
3210 per X 3220. Merupakan prosesor yang digunakan untuk tipe server dan memiliki dua buah core dengan masing-masing memiliki konfigurasi 2.13 dan 2,4 GHz berturut-turut dengan 8 MB L2 cache dan dapat mencapai 4 MB yang diakses untuk tiap core. Untuk selanjutnya pada tahun 2009, Intel mengeluarkan produk teranyar yaitu Intel Core i7. Prosesor ini termasuk dalam keluarga Needle-Lam dan mempunyai kode Bloomfield, prosesor yang diklaim tercepat di dunia pada saat itu, memiliki 4 prosesor yang sudah mengadopsi teknologi DDR3 sebagai memori controllernya. Untuk menggunakannya harus menggunakan chipset terbaru yaitu X58. Dari segi arsitekturnya, prosesor ini memuat 731 juta translator dan dibuat dengan proses pabrikasi 45 nm, walaupun hanya menggunakan L1 chip sebesar 64 KB dari L2 chip sebesar 256 KB, namun prosesor ini didukung dengan L3 chip sebesar 8 MB yang penggunanya di-share ke masing-masing prosesor. Demikian presensi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelebihan dan kekurangannya mohon dimaafkan.